Kebebasan untuk bergabung dengan serikat buruh dan berpartisipasi di dalam aktivitas serikat buruh di luar jam kerja. Sesuai dengan konstitusi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab dalam memperjuangkan, membela, dan melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Setiap pekerja berhak membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja. Serikat pekerja berhak menghimpun dan mengelola dana serta mempertanggungjawabkan keuangan serikat, termasuk penyediaan dana mogok. Pemberi kerja harus memberikan kesempatan kepada pengurus dan anggota serikat pekerja untuk melaksanakan kegiatan serikat pekerja pada jam kerja yang disepakati kedua belah pihak dan atau diatur dalam perjanjian kerja bersama. Ini semua Iya ya. Aja yang saya bayangin dulu enak aja yang lainnya mah. Tapi gimana baik? Betul enak. Betul. apa ya? Gimana nih kita dapat materinya hak untuk mendirikan dan bergabung dengan serikat pekerja termasuk pemogokan. Gimana nih ada yang banyak kasusnya belum terus pemogokan apa? Gimana kalau kasus ini aja nih banyak kasus keguguran, ratusan guru ekstrim, AS mogok dan tuntut si malam dihapus itu ya kasusnya berat-beratnya banget nih. Gimana menurut kalian? Boleh tuh ini bagus. Boleh. Kalau gitu bagaimana kalau kita langsung kalian yang kamu ke masyarakat biar mereka tahu tanggapan dari mereka ya. Boleh. Jadi yuk. Kita langsung aja. Baik, saya akan mewawancarai salah satu masyarakat yang ada di daerah Cirebon mengenai kasus tentang permogokan ratusan buruh es krim AIS, mogok dan tuntut shift malam dihapus. Halo Kak, maaf ya waktunya. Sebelumnya saya mau memperkenalkan terlebih dahulu. Saya sebagai mahasiswa akan mewawancari Kakak tentang kasus keguguran ratusan buruh es krim AIS, mogok dan tuntut shift malam dihapus. Nah, sebelumnya Kakak udah tahu kasus ini belum? Belum tahu sih. Ya udah. Ini gimana sih tanggapan Kakak tentang kasus ini? Jadi kitanya terlalu ini ya Kak, terlalu keras ya. Keras. Pertanyaan kedua, menurut Kakak kasus ini tuh melanggar hak asasi manusia atau tidak? Menurut aku sih enggak sih. Ya. Kenapa alasannya? Ya karena enggak termasuk apa sih hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Udah itu aja. Udah. Oh jadi pendapat Kakak kasus ini tuh terlalu memberatkan untuk kita ya? Terlalu berlebihan gitu. Apalagi jam kerjanya. Oh ya udah, terima kasih Teh atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih sudah meluangkan waktunya sebentar. Saya Ilmianti Rahayu Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya ingin meminta pendapat Ibu tentang kasus-kasus yang tentang hak asasi manusia sehubungan dengan tugas mata kuliah kelompok kami. Di sini saya perwakilan kelompok ingin mewawancarai Ibu ya, tentang banyaknya kasus keguguran, ratusan buruh es krim mogok dan tuntut shift malam dihapus. Menurut Ibu, bagaimana pendapat Ibu tentang kasus tersebut? Baik, terima kasih sebelumnya saya dipilih menjadi salah satu narasumber dalam tugas kalian. Kalau dilihat dari secara global, secara umum, ya, shift malam itu memang hampir atau di pabrik-pabrik itu pasti ada shift-shiftan. Ya. Adapun kasus ini diberlakukan di pabrik tersebut untuk para ibu, ya. Kalau dikatakan melanggar peraturan, jadi dia bisa dilihat dari dua sisi. Dikatakan melanggar, ya melanggar; dikatakan tidak, juga tidak. Karena apa? Kalau dikatakan melanggar, ya memang kok teganya gitu loh, ibu-ibu diberikan shift malam gitu kan. Nah, dia dikatakan tidak melanggar, sudah tahu ada peraturan shift malam, kenapa ibu-ibu mau gitu bekerja di situ gitu kan. Nah, jadi semua itu dilihat dari dua sisi. Kita tidak bisa kan pasti kita bekerja itu kan ada kontrak gitu kan. Nah, mau nggak nih kalau nanti ditempatkan di sana di sini atau ada tugas malam atau shift malam gitu. Kalau kita bersedia ya pasti kita bisa jaga diri gitu kan. Kalau namanya kita sedang hamil, ya diusahakan bagaimana caranya supaya menjaga kesehatan kehamilan lah gitu, ya kan. Jadi saya tidak bisa mengatakan itu melanggar hak asasi manusia, tidak. Saya tidak bisa mengatakan begitu karena itu tadi, ya, sudah tahu ada peraturan shift malam, maka kita mau terima. Jadi kalau dikatakan melanggar, ya kok tega gitu loh seorang ibu, para ibu atau para wanita diberikan shift malam gitu. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, ya. Itu tanggapan saya mengenai hak asasi manusia. Untuk tentang karyawan mogok kerja itu tanggapannya seperti apa? Apakah itu tindakan yang tepat atau apa? Kalau bisa sih, kalau saya itu suka, ya intinya buat saya tidak suka dengan adanya demo. Gitu, untuk pribadi saya tidak suka ada demo. Karena untuk bagaimanapun itu bisa dibicarakan. Kejujuran itu memang kan tidak enak, ya. Tapi ketidakenakannya itu hanya sebentar, hanya saat itu saja. Dan musyawarah itu adalah jalan yang paling baik dari semua masalah. Kalau kita ingin menyelesaikan masalah, gitu, ya. Demo itu bukan menyelesaikan masalah, justru mencari masalah membangun masalah atau mencari masalah baru. Dengan adanya mogok, ya kalau kasarnya saya punya kuasa lah, gitu kan, silakan aja lo mogok, iya kan? Gitu. Mungkin aja kan karena saya merasa otoriter lah ya, gitu. Lo mogok, gue pecat, kan gitu. Hak saya dong, saya yang punya pabrik misalnya gitu kan. Gitu. Jadi kalau itu memang jalan terakhir setelah dimusyawarahkan, tidak ada titik temu, ya, nah mungkin itu akan adanya demo, ya kan.
Tapi kan ada serikat buruh. Iya kan? Iya. Kenapa kita tidak minta jalur serikat buruh? Gitu. Manfaatkan dong serikat buruh. Bicarakan situ ke serikat buruh, ada kasus begini, bagaimana kami begini kan gitu. Jadi kalau misalkan memang secara langsung kita bermusyawarah nggak bisa, ya nggak ada titik temu, ya nggak ada penyelesaian dari masalah itu, ya jalan satu-satunya adalah ke serikat buruh, gitu. Jadi kalau serikat buruh ya, saya rasa pasti dia akan membantu, gitu. Nah kemungkinan adanya demo ini karena belum berbicara atau belum mengajukan atau membicarakannya kepada serikat buruh. Kalau sudah ke serikat buruh, saya rasa nggak akan ada gitu loh, demo-demo itu nggak akan ada. Demo itu kan biasanya oleh terpancing ya, provokator. Padahal belum tentu yang si provokatornya mah akan ikut terjun cuma untuk apa supaya cenderung aja gitu kan, bre gitu kan. Padahal dianya mah siapa tahu dengan batu sembunyi tangan kan begitu. Itu seperti itu menurut saya ya. Itu saya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin cukup segitu. Ya. Oke. Iya. Ya. Nah, terima kasih Bu atas waktunya. Halo Kak, selamat siang. Maaf sebelumnya sudah menunggu waktunya. Saya akan mewakili Kakak tentang kasus pemogokan ratusan buruh es krim ais mogok dan tutup malam Minggu. Nah, Kakak sudah tahu kan kasus ini? Nah, bagaimana sih tanggapan Kakak mengenai kasus ini? Ya, menurut saya pribadi sebagai masyarakat awam, menurut saya kasus ini harus ditindaklanjuti karena memang banyak sekali perusahaan atau pabrik-pabrik yang tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di Indonesia. Karena perusahaan itu kan dari Singapura, banyak sekali perusahaan asing yang memang SOP selalu di atas tuntutan dari SOP yang standarisasi dari Indonesia. Jadi jika masalahnya hanya satu kaya, tentu kita sebagai orang awam bakalan berpikir bahwa ada kasus atau ada yang ingin mencemarkan nama perusahaan. Tetapi sudah ratusan seperti itu, permasalahannya ada di SOP perusahaan tersebut dan masalah dari perusahaan tersebut secara pribadi. Nah, kemudian pertanyaan kedua, menurut Kakak kasus itu melanggar hak asasi manusia? Jika sudah banyak yang seperti itu, apalagi banyak sekali pekerja atau karyawan yang sedang hamil tapi dituntut untuk selalu bekerja shift malam dari pagi sampai malam, menurut saya itu melanggar hak karena sejatinya perusahaan itu seharusnya memiliki cuti hamil yang masa berlakunya panjang, karena SOP yang saya baca, SOP perusahaan itu mengizinkan untuk beberapa karyawannya cuti dengan alasan-alasan tertentu. Sedangkan di kasus ini mengaku banyak sekali karyawan yang sedang hamil liburan karena sampai bekerja dan tidak bisa mengambil cutinya. Tentu saja itu melanggar hak, apalagi gajinya karena itu terendah-rendah dan tidak terbayar dengan kontan, juga tidak memenuhi perjanjian kontrak. Menurut saya Terima kasih Kak atas tanggapan yang sangat menariknya. Maaf sudah mengganggu waktu Kakak. Terima kasih Kak. berdasarkan hasil analisis yang telah kelompok kami lakukan, mengapa banyak ratusan buruh pabrik ais mogok kerja? Pasti mereka melakukannya karena adanya sebuah alasan dan sebab. Alasannya, mereka ingin menuntut upah yang layak dan tentunya kondisi lingkungan kerja yang aman. Selain itu, mungkin saja aksi mogok kerja terjadi karena adanya akibat gagal perundingan, di mana di sini artinya
Upaya perundingan yang dilakukan menemui jalan buntu dan gagal mencapai kesepakatan atau perusahaan menolak untuk melakukan perundingan walaupun serikat pekerja atau pekerja telah meminta secara tertulis kepada pengusaha 2 kali dalam tenggang waktu 14 hari. Mungkin karena hal ini mengakibatkan aksi buruh pabrik es melakukan aksi mogok kerja.